Ada berita gorengan baru yang sekarang menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berita ini dimulai dari angka statistik yang dibaca secara telanjang, kemudian salah diterjemahkan. Angka ini berkenaan dengan pendapatan per kapita rata-rata penduduk di Jawa Tengah. Data itu menunjukkan pendapatan per kapita rata-rata Jawa Tengah tergolong lebih rendah dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. DKI misalnya, pendapatan rata-rata per kapitanya 274,7 juta setahun. Jawa Timur 60 juta setahun, Jawa Barat 45 juta setahun, Banten 55, Yogyakarta 40 juta, dan Jawa Tengah 38,7 juta setahun. Apakah dengan angka itu bisa dikatakan Jateng sebagai provinsi termiskin di Jawa? Ya belum tentu. Soal angka statistik ini bisa mengaburkan kondisi sebenarnya. Nah gini ya, pendapatan rata-rata per kapita itu dihitung dari seluruh pendapatan orang di satu daerah dibagi seluruh jumlah penduduk di daerah tersebut. Misalnya, saya kasih contoh. Di sebuah kampung bernama Kampung Wan Bakul ada 100 orang warganya. 10 orang dari warga di kampung itu orang kaya dengan pendapatan 100 juta sebulan. Sementara yang 90 lainnya dianggap miskin melarat. Pendapatannya cuma 1 juta sebulan. Lalu ditanya, berapa pendapatan per kapita orang di kampung Wan Bakul itu? Jawabannya adalah 11 juta per orang per bulan. Kedengarannya besar kan? Iya, kedengarannya besar. Coba bandingkan dengan kampung lain. Katakanlah namanya Kampung Pauban. Jumlah penduduknya 100 orang juga. 50 orang pendapatannya 5 juta sebulan. Sedangkan 50 orang sisanya pendapatannya cuma 3 juta sebulan. Terus berapa pendapatan per kapita di Kampung Pauban? Jawabannya 4 juta sebulan. Seolah-olah yang pendapatan per kapitanya 11 juta sebulan daerah itu lebih kaya dari pendapatan per kapita Kampung Pauban yang cuma 4 juta sebulan. Apakah bisa diambil kesimpulan orang di Kampung Pauban lebih miskin dibanding warga Kampung Wan Bakul? Kalau perbandingannya adalah pendapatan per kapita itu mungkin saja, tapi kenyataan berkata lain. Oke, kalau itu angka sebenarnya, kita tanyain deh sama warga Jakarta yang katanya pendapatan per kapitanya 274 juta setahun. Artinya, rata-rata orang Jakarta punya penghasilan 22 juta sebulan. Bayangin kalau satu keluarga ada 2 orang anak plus 1 orang istri. Satu keluarga itu kira-kira menurut data statistik pendapatannya 88 juta sebulan. Nah, gue mau tanya. Coba deh warga DKI ini ya, tanyain sama diri sendiri, tanyain tetangga sebelah, tanyain tetangga kiri kanan, berapa orang keluarga di DKI Jakarta yang penghasilannya benar-benar 88 juta sebulan? Coba tanyain, bener nggak sih? Kalau dari 10 keluarga di DKI yang kamu tanyakan pendapatannya ternyata di bawah 88 juta sebulan, artinya emang kesejahteraan warga DKI tidak bisa digambarkan dari pendapatan per kapita yang ditulis oleh BPS itu atau Biro Pusat Statistik. Kalau DKI Jakarta pendapatan per kapitanya tinggi, menurut hitungan statistik sebetulnya itu wajar. Karena pendapatan per kapita kan dihitung dari seluruh pendapatan. Bayangin deh, seluruh kantor pusat konglomerat ada di Jakarta. BUMN besar ada di Jakarta. Pabrik-pabrik besar kantor pusatnya ada di Jakarta. Misalnya, pabrik-pabrik yang berlokasi di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, perhitungan pendapatannya dijadikan pendapatan orang Jakarta. Kenapa? Karena kantor pusat mereka di Jakarta. Artinya dengan kenyataan itu, penghitungan pendapatan per kapita seorang pengemudi ojek online di Jakarta otomatis jadi naik. Menurut perhitungan, jadi 80 juta sebulan. Soal realisasinya dia ngos-ngosan dapatkan 4 juta sebulan, itu soal lain. Ini adalah hitungan statistik.
Nah, itu yang tergambar dalam angka-angka statistik yang kemudian digaung-gaungkan bahwa Jawa Tengah adalah provinsi termiskin di Pulau Jawa. Gini lagi nih, dalam teori makroekonomi, kenyataan ini bisa kita lihat dari indeks rasio Gini. Indeks rasio Gini ini menggambarkan kesenjangan pendapatan antar warganya. Semakin besar angka ini, akan semakin senjang juga pendapatan warga masyarakat di daerah tersebut. Artinya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Contohnya ya kayak di kampung Wan Bakul tadi. Dengan perhitungan pendapatan per kapita rata-rata 11 juta per orang. Padahal 90 orang penduduk di sana penghasilan realnya cuma 1 juta. Statistik bisa dibaca sembarangan dan kalau kita bacanya seperti itu, angka-angka ini bisa sangat menipu kita. Di Jakarta, Jabar, atau Jatim, indeks kesenjangannya mencapai 0,4. Rasio Gininya mencapai 0,4. Sementara di Jawa Tengah, indeks kesenjangannya hanya 0,36. Artinya, rata-rata pendapatan di Jawa Tengah atau pemerataan di Jawa Tengah lebih bagus dibanding di provinsi lain. Indeks kesenjangan itu berpatokan yang paling ekstrim adalah 1. Jadi kalau ada 2 orang, 1 berpendapatan 100 juta, 1 orang lagi nggak berpendapatan, dihitung pendapatan per kapitanya antara 2 orang ini 50 juta. 100 dibagi 2. Nah, itu angka ekstrim. Ini juga bisa dibaca, kesenjangan pendapatan di Jawa Tengah lebih rendah dibanding wilayah-wilayah tadi atau wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa. Contohnya yaitu tadi, Kampung Pak Uban memang pendapatannya rata-rata 4 juta, tetapi kesenjangannya ada yang pendapatan 5 juta, ada yang berpendapatan 3 juta. Itu kenyataannya. Penghitungan pendapatan per kapita sekali lagi nggak bisa dijadikan sebagai ukuran tingkat kemiskinan. Lagi pula, pada saat pandemi banyak terjadi PHK di industri-industri di DKI, di Jawa Barat. Dan sebagian buruh yang kena PHK itu pulang ke kampung. Kampungnya di Jawa Tengah. Otomatis ada penambahan warga di Jawa Tengah. Dan terjadi pengurangan warga di Jakarta dan di Jawa Barat. Nah, penambahan penduduk ini kan akan menjadi beban pembagi atau menjadi penambahan angka pembagi tadi. Jadi wajar saja jika angka pendapatan per kapita rata-rata di Jawa Tengah semakin kecil karena penduduknya semakin banyak. Yang ingin saya sampaikan, jika mau mengukur kinerja seorang kepala daerah, ukurannya mestinya dari berapa besar peningkatan kesejahteraan yang dia raih di daerahnya setelah dia memegang tampuk kepemimpinan. Nah, ini contoh ya. Pada tahun 2021 misalnya, Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah berhasil menurunkan jumlah rakyat miskin di daerahnya sebesar 0,454%. Bandingkan misalnya dengan Anies di Jakarta yang hanya berhasil menurunkan penduduk miskin di daerahnya 0,06%. Atau di Jabar yang hanya berhasil menurunkan 0,043%. Itu saja sudah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat di Jateng mulai merata. Orang miskinnya mulai berkurang sangat banyak. Atau coba kita lihat angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dari 2016 sampai 2019, angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu ada di atas rata-rata nasional. Setelah agak drop pada tahun 2020 karena pandemi, 2021 pertumbuhan ekonomi di Jateng sudah naik lagi jadi 3,32%. Sementara di tahun yang sama, Jakarta angkanya hanya 2,36%. Sebetulnya, inti dari persoalan angka-angka ini begini. Jika yang didorong adalah industri skala besar, yang didorong oleh pemerintahnya industri skala besar, memang akan terjadi pelonjakan pendapatan di satu daerah. Tapi, kalau cuma itu, beresiko pada terjadinya kesenjangan pendapatan. Beda kalau pemerintahnya mendorong usaha-usaha skala kecil, pertanian, usaha-usaha mikro.
Angka pendapatan per kapitanya mungkin nggak melonjak drastis, tetapi kesejahteraannya dinikmati oleh sebagian besar warganya. Saya ingin menggambarkan satu perbandingan saja soal kinerja gubernur Jawa Tengah dan DKI misalnya. Di Jakarta, gubernurnya gembar-gembor dengan program rumah DP 0%. Dijadikan program unggulan, diteriakkan di mana-mana. Berapa besar realisasinya program itu selama hampir 5 tahun ini? Dari target 200.000 rumah atau 200.000 unit rumah yang terrealisasi cuma 0,6% atau cuma sekitar 1.000 unit rumah saja. Itu pun realisasinya sampai terseret-seret KPK dalam pengadaan tanahnya. Padahal itu adalah program unggulan yang digembar-gemborkan di mana-mana. Bandingkan sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sejak menjabat sebagai gubernur, ia sudah menjalankan program perbaikan rumah warganya. Selama 8 tahun masa kepemimpinannya, lebih dari 1 juta unit rumah di Jateng yang sudah diperbaiki oleh Ganjar Pranowo. Tanpa gembar-gembor, tanpa ada urusan sama KPK, tanpa banyak cincong juga. Jadi saya lebih menilai kualitas seorang pemimpin yang bekerja tanpa banyak omong tapi realisasinya nyata buat masyarakat. Nggak gembor-gembor sebakul, hasilnya nyata, ketimbang gede bacot doang, prestasinya memble. Angka-angka itu bisa sangat menipu. Wajar kalau Jakarta angkanya meningkat pesat. Wong Jakarta dari dulu sebagai pusat ekonomi nasional. Tapi membaca tingkat kesejahteraan masyarakat nggak cukup kalau ngelihat dari angka-angka pendapatan per kapita. Kita bisa melihat dari sisi-sisi yang lainnya. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.